Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kutipan kitab suci sering menawarkan kata-kata yang menantang, membingungkan, atau bahkan mengejutkan kita. Seperti kutipan hari ini menawarkan sebuah panggilan yang kuat kepada kita, datang langsung dari mulut atau perkataan Yesus sendiri untuk mengajak kita merenungkan tentang makna sebenarnya dari arti mengikutinya. Tidak seperti bab-bab sebelumnya yang berfokus pada mukjizat-mukjizat dan pengajaran-pengajaran Yesus yang indah, kutipan kali ini mengajukan pertanyaan tajam dan memunculkan tantangan besar bagi para pengikutnya. Apakah kita bersedia mengikuti Yesus dengan mengorbankan segalanya? Yesus memberi peringatan yang jujur tentang apa artinya menjadi pengikutnya. Ia mengatakan bahwa jika seseorang ingin menjadi muridnya, maka ia harus mengutamakannya di atas segala hal lainnya, bahkan di atas keluarga dan kehidupan pribadi. Mengapa Yesus mengatakan hal seperti ini? Bukankah kasih kepada keluarga adalah nilai yang sangat penting dalam hidup kita? Tetapi melalui ucapannya, Yesus ingin menunjukkan bahwa kasih kepadanya haruslah lebih besar dan lebih utama daripada kasih kepada keluarga maupun diri sendiri. Yesus tahu betapa mudahnya kita jatuh ke dalam perangkap dunia ini yang selalu menuntut kita untuk menyimpan segala sesuatu bagi diri sendiri. Kita sering terjebak dalam ambisi dan keinginan yang tidak pernah puas
sehingga kita kehilangan fokus dan mengorbankan hubungan dengannya. Yesus ingin agar fokus kita tetap padanya dan misinya di dunia ini. Di bagian selanjutnya, Yesus menggunakan dua contoh untuk membantu kita memahami arti dari menjadi pengikutnya. Pertama, tentang seorang yang ingin membangun menara, dan kedua, tentang seorang raja yang ingin berperang. Kedua contoh ini mengajarkan kita betapa pentingnya memiliki perhitungan yang matang sebelum memutuskan untuk mengikuti Yesus. Yesus berkata, apabila seseorang ingin membangun menara, harus pertama-tama duduk dan menghitung biaya yang akan dikeluarkan. Hal ini untuk menghindari orang tersebut berhenti di tengah jalan atau diolok-olok karena gagal menyelesaikan pembangunan tersebut. Begitu juga orang yang ingin mengikuti Yesus harus siap untuk melaksanakan segala hal yang mungkin menjadi penghalang dalam perjalanan hidupnya dengan Kristus. Yesus memberi perumpamaan kedua tentang raja yang berperang dan berpikir dua kali sebelum memutuskan apakah ia akan melawan musuh yang lebih kuat. Raja tersebut memeriksa keadaan pasukannya dan menyadari bahwa ia tidak dapat memenangkan pertempuran tersebut. Dalam contoh ini, Yesus mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan hidup kita dalam perjuangan yang sia-sia atau mustahil. Jika kita ingin menjadi pengikutnya, kita perlu menyadari bahwa hanya melalui kesadaran akan ketidakmampuan kita sendiri dan bergantung sepenuhnya kepadanya, kita akan sanggup memenangkan pertempuran hidup mengikuti Yesus. Mari kita merenungkan kata-kata Yesus ini dan bertanya pada diri kita, mengapa kita mengikuti Yesus? Apakah kita siap mengorbankan segalanya demi Dia? Bagaimana kita menanggapi panggilannya untuk mengutamakan Dia di atas segala yang lain? Dan apakah kita memiliki perhitungan yang matang sebelum memutuskan untuk mengikutinya? Mungkin ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk menghentikan kegiatan sejenak dan serius memikirkan apa artinya menjadi pengikut Kristus. Kita harus berani menjawab panggilannya dengan sepenuh hati, atau mungkin kita akan menyadari bahwa kita masih memiliki jalan panjang untuk berjalan dalam perjalanan ini. Yesus tidak membutuhkan pengikut yang setengah-setengah, yang membutuhkan kita yang rela melepaskan segala sesuatu demi dirinya. Mencintai, mengasihi, mengimani, dan mengikuti Yesus menempatkannya di urutan yang pertama dan utama dalam hidup kita, melangkah sesuai dengan langkah kaki Yesus, persis di tapak jejak kaki Yesus, membuat kita justru semakin tidak menghilangkan rasa kasih, rasa sayang, rasa ingin menolong, ingin berpihak kepada semua orang. Meninggalkan segala-galanya demi Yesus otomatis merangkul segala-galanya karena mencintai Yesus. Dengan mencintai Yesus, maka kita akan mampu mencintai, mengikuti, mengasihi, mengutamakan bukan hanya diri kita tetapi sesama kita. Ya Bapa, telah sering dalam hidup kami ketika kami tanam cinta namun kebencian yang kami tuai. Adakah yang salah dengan cinta ini dan kasih ketulusan yang kami taburkan? Sehingga kadang kebaikan seolah tidak berbuah dalam hidup kami. Ajari kami agar rasa cinta yang kami tanam, kasih yang kami bagikan, sungguh memiliki arti bagi sesama kami.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh niat baik kita untuk selalu setia mengikuti Yesus dalam seluruh perjuangan hidup kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.